Halo, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis perhitungan basa nitrogen pada sekuens DNA untuk mempelajari pola evolusi organisme. Nah, sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Dari aku dulu mungkin, aku Nadia Syariadi dengan NIM 1612511. Selanjutnya aku Muhammad Rifat Cesta Adabi dengan NIM 1612519. Perkenalkan, saya Naufal Arista Junior dengan NIM 161-25041. Kenalkan, nama saya Muhammad Zainal Kecuali dengan NIM 1612510. Oke. Untuk topik yang akan didiskusikan hari ini ada 4, yaitu dekomposisi, pattern recognition, abstraksi, dan algorithmic thinking yang digunakan untuk topik kami. Oke. Untuk yang pertama ada dekomposisi. Oke, terima kasih moderator. Pertama-tama, saya akan menjelaskan bagian dekomposisi yang telah kami diskusikan. Kami telah merancang tabel dekomposisi sedemikian rupa dengan harapan pengguna dapat menyelesaikan suatu masalah secara terurut. Pada konteks ini, masalah yang dimaksud adalah menentukan kesimpulan hasil kekerabatan dari dua organisme melalui analisis frekuensi basa nitrogen pada suatu sekuens DNA. Seperti yang dapat dilihat pada tabel, langkah pertama dalam dekomposisi adalah dengan mengumpulkan data sekuens DNA suatu organisme. Di sini, pengguna dapat menentukan dari mana data sekuens DNA akan diambil. Langkah selanjutnya adalah menghitung frekuensi basa nitrogen dari data sekuens DNA yang telah ditentukan. Setelah mendapatkan data basa nitrogen pada sekuens DNA, pengguna dapat langsung menginput basa nitrogennya ke dalam program yang telah dirancang. Program akan langsung memberikan output dalam bentuk persentase dari tiap basa nitrogen, adenin, timin, guanin, dan sitosin. Setelah didapatkan frekuensi basa nitrogen antara dua organisme, pengguna dapat langsung menentukan perbedaan ataupun persamaan antara frekuensi basa nitrogen dua organisme. Nah, setelah itu, pengguna dapat langsung menyimpulkan hubungan kekerabatan antara kedua organisme tersebut. Next. Nah, selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pattern recognition atau pengenalan pola dari topik yang telah kami pilih. Pengenalan pola yang pertama terdapat pada struktur dan pola dasar DNA. DNA tersusun atas nukleotida dengan komponen utama yaitu gula, fosfat, dan basa nitrogen, yaitu adenin, timin, guanin, dan sitosin tadi. Bentuk helix ganda antiparalel memberikan kestabilan dan menyimpan informasi genetik. Pola pasangan basa spesifik seperti adenin dengan timin dan guanin dengan sitosin membentuk urutan tertentu yang kita sebut sebagai kode genetik. Urutan basa nitrogen ini nantinya akan ditranskripsi menjadi RNA dan selanjutnya ditranslasi menjadi protein. Setiap spesies akan memiliki susunan basa yang berbeda-beda atau unik. Hal ini akan menjadi ciri khas dan pembeda antar spesies. Dan yang kedua, ada pengenalan pola dalam evolusi. Mutasi genetik mengubah pola urutan basa dan akan diwariskan ke generasi berikutnya. Akumulasi mutasi pada jangka yang panjang mengakibatkan evolusi fisiologi, anatomi, dan morfologi. Organisme dengan pola DNA yang serupa memiliki kemungkinan berasal dari nenek moyang yang sama atau bisa disebut juga berkerabat. Dengan menggunakan teknologi analisis sekuens DNA, kemiripan pola basa nitrogen dapat digunakan untuk mengenali hubungan kekerabatan antar organisme. Sekian materi yang saya sampaikan, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke. Selanjutnya ada abstraksi yang akan dijelaskan oleh aku sendiri. Nah, di sini kita juga menyajikan datanya di dalam bentuk tabel. Nah, dalam proyek ini, abstraksi digunakan untuk menyederhanakan konsep biologis DNA yang kompleks menjadi bentuk yang dapat dianalisis secara komputasional. Nah, pada dasarnya, DNA itu adalah molekul helix ganda yang terdiri dari jutaan pasangan basa. Namun, dalam konteks simulasi ini, struktur tersebut direpresentasikan sebagai rangkaian karakter sederhana A, T, G, dan C. Pendekatan ini memungkinkan proses pengolahan data menjadi lebih efisien tanpa harus berurusan langsung dengan struktur molekul yang rumit yang di dunia nyata. Nah, untuk yang kedua itu, proses analisis DNA yang sebenarnya dilakukan menggunakan perangkat sequencer dan algoritma bioinformatika canggih juga disederhanakan
diterapkan menjadi langkah-langkah penghitungan jumlah kemunculan tiap basa nitrogen. Dengan bantuan program Python, setiap sekuens DNA dianalisis untuk memperoleh frekuensi dan presentasi kandungan basa, khususnya kandungan guanin sitosin, yang menjadi indikator kesamaan genetik antar organisme. Selain itu, skala data DNA yang sangat besar di dunia nyata dengan jutaan hingga miliaran pasangan basa direduksi menjadi sekuens pendek agar dapat disimulasikan secara praktis. Meskipun sederhana, representasi ini tetap mencerminkan pola dasar yang cukup akurat untuk mengidentifikasi kesamaan atau perbedaan genetik di antara spesies yang dianalisis. Nah, lastly gitu, dalam konteks hubungan evolusi, abstraksi diterapkan dengan menafsirkan perbandingan proporsi basa nitrogen sebagai pendekatan komputasional untuk menilai kekerabatan antar organisme. Jika dalam penelitian biologis, hubungan evolusi ditentukan melalui perbandingan genom lengkap. Proyek ini menyederhanakannya dengan menggunakan pola kandungan guanin sitosin sebagai indikator utama. Dengan demikian, abstraksi tidak hanya mempermudah analisis, tetapi juga mempertahankan esensi ilmiah dari hubungan genetik antar spesies. Itu cukup dari aku. Next adalah tentang pseudocode. Baik, terima kasih kepada moderator yang memberi kesempatan kepada saya. Untuk pseudocode ini, kita pertama-tama akan membahas yang namanya juga algoritma thinking ya. Eh, Pada tahapan ini, kami berfokus menyusun yang namanya langkah-langkah logis dan sistematis ya, yang berkemungkinan si programnya itu menjalankan proses analisis DNA secara otomatis dan juga konsisten. Nah, kalau di tahap sebelumnya itu kita udah melakukan dekomposisi, pengenalan pola, dan juga abstraksi. Nah, di tahap ini, semua ide-ide itu kita susun dan kita rangkai menjadi sebuah perintah yang bisa dijalankan oleh program. Dan program yang kita pilih adalah program dengan bahasa Python. Nah, secara sederhana ya, berpikir algoritmik ini itu berarti kita menyusun urutan ya, urutan dari instruksi yang kita berikan kepada si programnya dari awal hingga akhir, dari input hingga output. Nah, ada beberapa langkah-langkah yang harus eh, dilakukan untuk mencapai tujuan kita. Yang pertama itu bisa dilihat dari pseudocode program. Program itu akan meminta kita untuk input dari pengguna berupa sequence DNA, yaitu ada A, T, G, dan C. Nah, lalu langkah selanjutnya itu program itu akan melakukan validasi. Jadi si eh, apa yang kita input itu apakah si keempat yang tadi A, T, G, C itu atau bukan. Lalu langkah selanjutnya itu ada perhitungan jumlah masing-masing basa nitrogen. Jadi si program itu akan membaca satu persatu huruf DNA dan menghitung beberapa banyak A, berapa banyak G, T, dan C yang eh, kita input. Lalu setelah itu program itu akan menghitung presentasi GC konten ya, yaitu presentasi pasangan basa guanin dan juga sitosin yang sering digunakan gitu untuk menilai stabilitas atau kedekatan genetik antar organisme. Nah, yang terakhir, hasil perhitungan itu akan ditampilkan dalam bentuk tabel yang berisi total setiap basa serta nilai GC konten. Nah, untuk penjelasan dapat ini, Pusdok ini hadir untuk memudahkan perancangan kita. Sebelum membuat program, aslinya kami menuliskan langkah-langkah logika dalam bentuk pseudocode gitu. Jadi ini bisa kita lihat kita menampilkan pseudocode itu dari input mulai, lalu masukkan input DNA, sequence DNA-nya, terus bersihkan karakter selain ATGC tadi, hitung jumlah ATGC-nya, lalu hitung total si GC contents, dan yang terakhir itu menampilkan hasil. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus dan algorithmic system yang kita gunakan. Karena cukup panjang, kita langsung aja ke laporan yang sudah kami buat. Di sini. Oke, ini dia. Baik, terima kasih kepada moderator. Kemudian kita sampai ke bagian studi kasus. Nah, setelah dijelaskan dari tadi, dari abstraksi, dekomposisi, sampai ke pengenalan pseudocode, kita sampailah ke
studi kasus. Untuk studi kasus, kita tidak mengambil dari dunia nyata, melainkan kita membuat sebuah simulasi, kasus simulasi di mana eh, simulasi ini tetap merepresentasikan apa yang ingin kita bahas, yaitu mencari hubungan kekerabatan dari beberapa spesies yang kita lihat dari struktur DNA-nya. Untuk studi kasusnya sendiri, di sini ada sebuah tokoh peneliti yaitu Mr. Ical. Nah, saya juga mengambil referensi dari dunia nyata, barangkali ada yang mengenal beliau. Nah, Mr. Ical ini merupakan sebuah peneliti yang sedang berkeliling ke dunia istilahnya. Nah, Mr. Ical, dia menemukan beberapa spesies hewan dan mengamati ciri-ciri fisik dari hewan-hewan tersebut. Nah, di antara sekian banyak hewan yang diteliti oleh Mr. Ical, nah beliau menemukan 5 buah hewan dengan ciri fisik yang mirip. Nah, Mr. Rizal ini penasaran apakah kelima hewan ini berhubungan secara evolusi, secara kekerabatan, melihat kelima hewan ini hidup di 5 tempat yang terpisah jauh, bahkan lintas benua. Nah, untuk membuktikan hipotesisnya, Mr. Rizal ingin membandingkan 3 buah gen yang terdapat pada kelima spesies hewan tersebut. Ketiga gen tersebut merupakan gen ITB25, gen KEL05, dan gen NARRN1. Nah, Mr. Ical sendiri memilih ketiga gen tersebut karena ada sebuah gen yang sifatnya itu terkonservasi, yang menandakan bahwa jika ada hewan yang memiliki gen yang serupa, maka bisa disimpulkan bahwa uh, hewan-hewan tersebut berkerabat secara dekat. Nah, yang 2 gen lainnya itu sifatnya tidak sekonservatif yang gen pertama. Itu kita untuk membedakan spesiesnya, apakah mereka spesies yang sama ataupun spesies yang berbeda begitu. Nah, selanjutnya setelah kelima gen-gen dari kelima spesies hewan tersebut didapatkan sekuens DNA-nya, Mr. Ical ingin membandingkan kelima gen komposisi basa dari gen kelima hewan tersebut dengan sebuah hewan yang diduga sebagai nenek moyang dari kelima hewan tersebut. Nah, setelah dibandingkan, barulah dapat diketahui apakah kelima hewan tersebut memang berkerabat dekat atau berasal dari evolusi hewan yang sama gitu. Begitu. Lanjut. Nah, kemudian kita masuk ke struktur algoritma dari program Python yang telah kami buat. Yang pertama, yang akan muncul di layar pengguna adalah tampilan pilihan struktur DNA. DNA kan bisa terdiri dari single strand ataupun dalam bentuk double strand, untai tunggal ataupun untai ganda. Nah, pengguna bisa memilih ingin menghitung sekuens DNA tersebut secara untai tunggal ataupun secara untai ganda. Begitu, lanjut. Nah, setelah memilih, maka program akan mempertimbangkan inputan yang dimasukkan oleh pengguna dan akan menampilkan program selanjutnya terkait dengan pilihan yang telah ditentukan oleh pengguna. Selanjutnya adalah bagian pertama, yaitu jika pengguna memilih single strand. Nah, apa yang terjadi di sini? Si program akan membuat 4 buah list kosong, yaitu list A, list T, list G, dan C. Keempat list tersebut bernilai 0, yang nantinya jika pengguna akan menginputkan sebuah sekuens DNA, program secara otomatis akan menghitung komposisi dari sekuens DNA tersebut dari setiap basanya dan memasukkan setiap jenis basa ke list yang telah disediakan. Misalnya, ada sebuah sekuens A, T, G, C, C, begitu. Maka program akan membaca
Berapa banyak jumlah A, berapa banyak jumlah T, berapa banyak jumlah C, dan selanjutnya. Setelah dihitung, maka akan dimasukkan ke list kosong yang telah disediakan. Selanjutnya. Nah, setelah didapatkan jumlah dari setiap jenis basa, maka keempat jumlah tersebut akan ditotalkan sehingga kita dapat jumlah total dari keempat jenis basa. Untuk apa? Untuk menghitung presentase dari setiap jenis bahasa tersebut. Kan kita telah mengetahui jumlah dari setiap jenis bahasa. Kita juga telah mengetahui jumlah total dari dari semua jenis bahasa. Maka dari situ program akan menghitung presentase dari setiap jenis basa, yaitu adenin, timin, guanin, dan sitosin. Nah, untuk terakhir, yaitu si program akan menampilkan hasil yang telah didapat dengan format yang rapi, yaitu dengan dua angka di belakang koma dan langsung disertai dengan simbol persen di setiap jenis bahasa. Lanjut. Kemudian ada bagian yang kedua, yaitu bagian double strand atau untai ganda. Secara prinsip, hal ini sama dengan yang pertama, untai tunggal, hanya ada sedikit modifikasi karena perbedaan prinsip, yaitu ketika DNA beruntai ganda, maka setiap adenin akan berpasangan dengan timin, dan setiap guanin akan berpasangan dengan sitosin. Nah, karena hal ini, maka ada konsekuensi bahwa presentase sitosin akan selalu sama dengan guanin dan presentase adenin akan selalu sama dengan timin. Maka di dalam program akan dimodifikasi setiap ada adenin maka guanin juga akan ditambahkan. Setiap ada timin setiap ada adenin maka timin akan ditambahkan. Setiap ada timin maka adenin akan ditambahkan. Begitu juga untuk guanin dan sitosin. Begitu, saya kembalikan ke moderator. Untuk kesimpulannya mungkin bagaimana? Baik. Setelah kita mendengarkan dari saudara Novel ya tentang program dan juga komposisi masalah yang kita buat tadi, kita bisa menyimpulkan, nah sebenarnya algoritma thinking itu apa sih? Jadi komponen algoritma thinking itu berperan sebagai jembatan ya, jembatan terakhir antara ide dan implementasi gitu. Dengan berpikir algoritmik, kami, kita dapat mengubah konsep biologi yang abstrak yang seharusnya itu ribet ya untuk menentukan DNA itu, jadi menjadi serangkaian langkah kerja yang bisa dilakukan oleh program dan itu singkat sekali ya. Jadi untuk menghitung frekuensi basa nitrogen dan menganalisis hubungan evolusi antar organisme. Bagian ini juga menjadi inti dari seluruh proyek kami karena di sinilah semua konsep berpikir komputasional benar-benar diterapkan gitu ya, diterapkan dengan bentuk nyata. Seperti itu. Terima kasih. Oke, mungkin setelah itu bisa masuk ke kesimpulan ya. Sabar ya. Untuk kesimpulan, akan balik ke aku lagi. Oh, sebelum itu ini ada beberapa lampiran ya dalam bentuk flowchart dan source code yang nanti juga bisa dilihat lebih rincinya di laporan. Nah, untuk kesimpulan dari kelompok kami itu adalah secara umum kekerabatan suatu organisme dapat ditinjau dengan menganalisis frekuensi basa nitrogen pada suatu gen. Dalam DNA, urutan basa nitrogen menyimpan informasi genetik sehingga semakin mirip urutan atau frekuensi basa nitrogen antara dua organisme, semakin mirip pula struktur gennya dan menunjukkan kedekatan kekerabatan evolusioner karena gen diwariskan dari leluhur yang sama. Dan selanjutnya itu kita ada beberapa reference yang digunakan dalam research kami ini. Dan dari kami segitu aja. Terima kasih untuk telah menonton video presentasi kami dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dari kami. Terima kasih.